warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga anak-anakku sekalian senantiasa diberi kesehatan serta diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Oke, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, silakan seperti biasa, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Untuk ketua kelas pastikan silakan bisa dipimpin doa teman-temannya ya. Silakan. Ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa supaya pembelajaran kita kali ini mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berat doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Semoga. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Saya absen ya, anak-anak. Silakan disimak. Yang pertama, Saudara Alvin Wisnu Budiman ada? Hadir, Bu. Hadir. Oke, selanjutnya Saudara Faisal Hidayat ada? Hadir, Bu. Hadir. Oke, selanjutnya. Mengingat sekarang itu sudah memasuki musim hujan. Nah, anak-anakku sekalian silahkan ketika mau berangkat sekolah itu di-prepare betul-betul. Membawa payung ataupun yang berkendara juga jangan lupa membawa mantel atau jas hujan. Jangan sampai ada hujan-hujanan nanti pulang masuk angin sehingga sebelum pembelajaran dimulai silakan anak-anakku bisa mengecek kerapian terlebih dahulu. Itu yang gincunya terlalu tebal. Baru kelas 12 gincunya sudah kayak tante-tante. Itu dihapus dulu gincunya. Ayo. Terus itu lagi sampah yang masih berserakan. Nah itu ya, Lis. Dihapus gincunya. Nanti ya sudah, Bu. Oke, semuanya anak-anakku sekalian. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Vena ingin mengingatkan kembali. Kemarin kita sudah menyelesaikan satu materi, alhamdulillah ya. Materi apa? Masih ada yang ingat? Kritis demokratis, Bu. Oh iya, betul sekali, tentang materi berpikir kritis dan demokratis. Bahwasanya di mana kita sebagai manusia yang punya akal dan pikiran di sini ya. Makanya kita itu beda dari makhluk Allah lainnya karena yang nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada materi yang baru. Nah, kayaknya ini materi-materi yang sudah ditunggu-tunggu untuk anak-anak di bangku kelas 12 ini. Oke, selanjutnya ya. Ini adalah kita akan belajar tentang materi munakahat atau tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama Bu Vena sampaikan melalui problem based learning, melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menjelaskan makna, dalil, hukum, dan tujuan pernikahan dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan tayangan video tentang prosesi pernikahan dalam syariat Islam, peserta didik mampu menyebutkan makna, dalil, hukum, serta tujuan pernikahan dengan benar. Selanjutnya, untuk materi munakahat atau pernikahan dalam syariat Islam, Bu Vena akan sampaikan tentang peta konsep materi dari munakahat ini. Yang pertama, kita akan mempelajari yaitu tentang makna dari pernikahan, kemudian yang kedua tentang hukum dari pernikahan, yang selanjutnya yaitu tujuan pernikahan, kemudian syarat dan rukun pernikahan, kewajiban suami dan istri. Itu materi-materi yang akan kita pelajari. Gitu ya, gambaran. Oke, yang selanjutnya anak-anakku sekalian, saya sudah share gambar di situ. Bisa nampak ya, gambar apa itu? Yang pertama, coba Siti Mubarokah, gambar apakah itu? Ya, itu yang pertama, gambar acara pernikahan dulu. Wah, sudah pernah ke acara pernikahan, Bu?
Yang ketiga, itu ada gambar pengantin dan orang tuanya, Bu. Oke, ada gambar pengantin dan juga orang tuanya. Oke, hari ini kita akan mengawali pembelajaran tentang munakahat atau indahnya membangun mahligai rumah tangga. Kita awali dari makna pernikahan terlebih dahulu. Apa sih itu pernikahan? Jadi secara bahasa, arti dari nikah itu adalah mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan. Itu adalah secara bahasa. Kemudian dalil dari pernikahan itu sendiri dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk menikah, maka nikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara fajri atau kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai atau dapat melemahkan syahwat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sehingga anak-anakku sekalian di sini silahkan ya, bisa dicerna di sini ya. Sekarang kita masuk Bu Vena ingin kita berdiskusi bersama-sama. Nanti Bu Vena sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik ya. Di situ akan Bu Vena share nanti. Dan Aku Diana. Aku adalah seorang pelajar kelas 12. Hari ini kita tiap ya. Oke. Sejak aku dekat dengannya, hari-hariku berubah. Aku gak mau tahu, pokoknya kamu tanggung jawab. Tanggung jawab gimana? Gak usah pura-pura bego deh. Duh, kok nangis terus sih, Dek? Mana abang, Dek? untuk mengomentari, untuk mengevaluasi dari video tadi ya, saya ingin coba bertanya kepada siapa ini yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Apa pesan yang bisa disimpulkan dari video yang ditayangkan tadi? Silakan. Maka Siti Barokah. Jawab, Bu. Kalau pacaran itu nggak boleh macam-macam, nanti bisa itu ya, Bu. Iya, itu. Tadi. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, berikan pertanyaan terkait dengan gambar di sana. Sudiro, silakan. Kamu Tanya, komentar. Bu. Ya. Itu di video itu mbaknya kok wajahnya surem gitu, Bu. Emangnya nikah itu bikin repot dan menyusahkan gitu ya? Apa pernikahan yang mereka tuju itu adalah bukan pernikahan yang atas dasar mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya anak-anakku sekalian, anak-anak bisa mengambil lembar kerja peserta didik untuk kemudian nanti silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah pada besar, silahkan memilih kelompoknya masing-masing, dibagi menjadi 4 kelompok ya, silahkan. Silakan anak-anak nanti bisa menjawab 2 buah pertanyaan. Yang pertama, jelaskan tentang hukum dari pernikahan. Ya, yang kedua, jelaskan tujuan dari pernikahan. Selanjutnya, tadi silakan anak-anak langsung bergabung menjadi 4 kelompok. Kemudian jangan lupa di lembar LKPD tulis nama anggota kelompokmu, pahami pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan baik, kemudian diskusikan masalah di atas dengan masing-masing anggota kelompok,
kemudian tulis jawaban dari pertanyaan di atas. Untuk langsung bisa mengerjakan, selamat mengerjakan. Saya beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan. Tadi saya ulangi tentang hukum dari pernikahan, kemudian yang kedua tujuan pernikahan. Oke ya, jelas ya? Oke. Waktunya sudah habis. Silahkan bisa diawali dari kelompok yang pertama diwakili dari Mas Iqbal ya, bisa mempresentasikan dari hasil diskusi kelompokmu ya, menjelaskan tentang hukum dari pernikahan. Silahkan Mas Iqbal. Ya Bu. Oke, kelompok 2 yang terdiri dari saya Iqbal Ridhoi, Kamidah, Is dan Dewi akan mempresentasikan tentang hukum menikah. 1. Hukum menikah itu hukumnya wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Mempunyai keinginan. Terima kasih Mas Iqbal yang sudah mempresentasikan tentang hukum nikah. Sampai di sini coba hukum pernikahan itu kemudian di sini itu berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Semuanya itu nanti menyesuaikan dengan kesiapan, kemampuan baik secara fisik ataupun mental bagi masing-masing individu. Kemudian kita masuk kepada tujuan pernikahan. Silahkan kelompok selanjutnya, kelompoknya Martias, bisa menjelaskan tentang tujuan pernikahan itu apa saja. Silahkan dijelaskan. Tujuan dari pernikahan diantaranya adalah yang pertama tadi dikatakan adalah mengikuti sunnah Rasul, bahwa pernikahan itu ketika tidak menikah maka dia bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup. Terus yang ketiga untuk membentengi akhlak yang tidak baik. Yang keempat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Dan yang kelima untuk mendapatkan keturunan yang solih dan solihah. Serta yang keenam adalah untuk menegakkan rumah tangga yang Islam, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah, wan nikmah wal barakah wal hidayah. Terima kasih Ibu. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh Martias tentang apa tujuan dari pernikahan. Di mana sesungguhnya sejatinya tujuan dari menikah itu adalah tadi untuk menegakkan rumah tangga yang islami, yang sakinah, yang mawaddah dan juga warahmah. Begitu ya. Nah, yang selanjutnya kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, saya ingin mengetahui seberapa jauh kalian menangkap, memahami materi-materi yang tadi sudah kita pelajari bersama. Coba di sini, coba sama di sini sampaikan refleksi atau hal apa yang kamu bisa pahami dari materi yang sudah tadi kita pelajari bersama-sama. Silakan, selamat. Ya, oke. Dari penjelasan dari Ibu, dari teman-teman, masukan dari proses presentasinya, ada garis besar yang bisa diambil, Bu, yaitu hukum nikah jumlahnya itu ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Itu, Bu. Semoga. Terima kasih Slamet atas refleksinya ya tadi. Itu kira-kira anak-anakku sekalian materi yang kita pelajari pada hari ini tentang anak-anakku sekalian. Saya juga ingin mengingatkan bahwasannya untuk materi yang selanjutnya, untuk yang pertemuan yang akan datang, kita akan belajar masih tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga, namun kita akan menuju kepada yaitu syarat dan rukun dari pernikahan, karena tidak sembarang. Aku sudah hampir habis. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian dari Bu Vena, mohon maaf bila ada salah. Semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru Alvin